Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat ya. Dan tentunya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi yang sudah mulai terik ini aku sedang berada di kebun balkon. Karena sudah terik makanya aku pakai capil. Itu aku sama adik ya teman-teman. Dan ini aku lagi potong-potong atau panen kailan yang sudah mulai meninggi. Bahkan sebagian itu sudah berbunga teman-teman. Nah ini daunnya itu seger-seger kalau nggak dipotong jadinya terus meninggi tua gitu. Sebenarnya sih banyak cabangnya, nanti cabang atau tunas yang muncul itu bisa dipotek dan ditancapkan, ditanam jadi kailan-kailan yang baru. Dan di samping kailan ini aku ada tanaman tomat cherry yang alhamdulillah ini buahnya lebat banget teman-teman. Dan ini aku menanamnya di reyek atau di bakul nasi gitu. Nah kayak gitu teman-teman. Tapi tomatnya masih muda-muda ya, belum ada yang tua atau matang. Lanjut aku panen kailannya. Dan sebagaimana yang sering aku sampaikan dalam video aku, bahwa seluruh tanaman aku ini secara organik ya menanamnya teman-teman. Baik itu sayuran, tanaman hias maupun tanaman buah, semua kami samakan. Jadi kami tanam semuanya secara organik. Karena banyak teman-teman yang bertanya di kolom komentar, Bun, pupuknya apa gitu. Jadi sebenarnya sudah aku buatkan video-videonya ya teman-teman, tentang pupuk apa aja yang aku pakai dan bagaimana cara membuatnya. Teman-teman silahkan scroll-scroll ya. Di video-video aku yang dulu-dulu semuanya sudah ada. Nah setelah panen kailan, aku juga mau panen sawi-sawi caisim yang ada di sini. Sebelum panen sawi caisim ini, aku mau perlihatkan dulu kale curly atau kale curly aku. Iki sempat daunnya kering-kering kayak apa ndak kesiram kan mergo ya? Mergo ngoten mriku kan panasnya terlalu over Mbak. Terus kalau pindah mriki akhirnya kan saya malah rada ijo-ijo kan waktu itu mungkin pas ndak kesiram paling nggih rada kepanasan. Menurut kula soalnya matahari pas full. Iya, jadi ini kembali lagi cantik teman-teman. Awalnya itu daunnya kering-kering gitu, terus keringnya kita hilangkan, tumbuhnya cantik lagi. Masya Allah. Kalau untuk ini apa sawi Pak Coy kemarin barusan aku panen tapi nggak aku videoin. Nah ini udah aku panen sama cabenya yang di sini. Ini cabenya sudah mulai harus pindah tanam karena polybagnya ini kecil. Sementara sudah kayak gini banyak sekali bunga-bunganya, calon buahnya. Nah polybagnya masih kecil-kecil kayak gitu, harus dipindah tanam. Ini masih di polybag kecil-kecil juga teman-teman. Nah kayak gini polybagnya hanya sauprit. Nah tanamannya udah besar-besar. Nah tanamannya daunnya udah gede-gede kayak gini. Juga polybagnya sauprit ya. Itu tadi adik aku teman-teman, Dik Tri. Jadi aku selalu dibantu sama dia dalam hal merawat tanaman, baik tanaman hias, tanaman buah maupun sayuran. Karena tanaman aku lumayan banyak teman-teman. Dan aku kerja itu pulang nyampe rumah sekitar jam 4 sore, sehingga kalau pagi hari yang merawat tanaman-tanamanku ini adik aku. Oh ya, ini aku juga ada tanaman brokoli. Nah, brokoli ini sudah banyak tunasnya. Biasanya tunasnya itu kami potekin dan kami tanam. Maaf ya teman-teman, karena aku jongkok di gang sempit ini. Tanaman aku empet-empetan karena memang balkon ini sebenarnya nggak luas. Cuman aku isi dengan banyak tanaman, jadinya kayak gini ya. Kelihatan apa sih, umpel-umpelan gitu kalau orang Jawa bilangnya.
Dan ini aku panennya tidak aku potongnya teman-teman, tapi aku ambilin aja daun-daun yang bagian bawah, jadi bisa dipanen berkali-kali. Meskipun kami ambil daun-daun yang bagian bawah, tapi masih seger-seger loh, masih muda. Untuk daun-daun yang kurang bagus kami ambilin juga, nanti kami masukkan ke dalam kompos, pembuatan kompos, atau kami kasihkan ayam teman-teman, karena sekarang kami pelihara ayam, sehingga sayur-sayuran yang tidak kami konsumsi itu biasanya kami cacah, kami campurkan ke dalam pakan ayam, dan ayam-ayam aku seneng banget dikasih sayuran teman-teman, Masya Allah, karena sayurnya juga kan organik ya, jadi seger gitu. Dan di sebelahnya ini ada kenikir teman-teman, nanti aku juga mau panen, termasuk aku juga mau panen legetan. Nah, aku nanam legetan juga di sini teman-teman. Nah, itu sudah rimbun sekali, jadi bisa kami panen. Ini aku panen daun kenikir, jadi aku paling suka banget lalapan daun kenikir sama daun kemangi. Aku suka semua daun-daunan yang bisa dipakai untuk lalap, tapi paling favorit itu kenikir sama kemangi. Dan ini aku tengok daun pre atau tanaman daun bawang aku itu sudah berbunga teman-teman. Nah, bunganya kayak gini ya, cantik. Ini kalau di tempat aku menamakannya pudut. Kalau di tempat teman-teman apa ya namanya? Karena biasanya penamaan di masing-masing daerah itu berbeda-beda. Kalau pas aku singgah berbelanja di pasar Dewi Sri Pujon Batu ya, atau di pasar Pelausan Magetan, itu aku nggak ketinggalan pasti beli pudut atau bunga bawang ini. Tapi sebelum panen pudut, aku panen dulu bawang merah aku teman-teman. Masya Allah. Segini. Iki saka satu biji loh. Lumayan. Nggih. Dari satu biji ini teman-teman sudah bisa berapa ya? Jadi berapa iki? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 ini 5 apa namanya? 5 tangkai. Terus masing-masing ini tangkainya itu isinya 2 bawang merah. Ya lumayan dari 1 bawang merah. Alhamdulillah panen bawang merah meskipun seuprit. Lanjut aku panen pudutnya. Pudut ini biasanya aku masak, aku campurkan di ikan laut, atau aku masak sama tempe gitu teman-teman, dimasak pedas, enak banget, cobain deh. Dan bawang pre ini dulu kami menanamnya itu dari sisa sampah dapur teman-teman. Jadi kalau aku beli daun bawang pre ini yang masih ada akarnya itu, jadi bagian bawahnya aku potong, aku tanam. Kalau untuk daun prenya kan dimasak ya. Dan alhamdulillah setelah kita tanam itu insya Allah 80% bisa numbuh loh. Ini perwujudan pudut atau bunga bawangnya. Nah, untuk tangkainya ini meskipun mirip sama daun bawangnya, tapi ini tangkainya tidak selembek daun bawangnya, jadi agak keras gitu. Dan untuk daun bawangnya yang nampaknya kurang cantik ya, kecil-kecil gitu dan agak meletoy, ini kami panen sekalian aja teman-teman. Dan sekarang saatnya aku mau panen daun legetan teman-teman. Jadi tanaman legetan itu sebenarnya tanaman liar yang biasanya tumbuh di perengan bukit gitu, atau di pematang sawah gitu, biasanya banyak tumbuh liar. Namun di oseng itu juga enak teman-teman. Aku beli bibitnya itu dari pasar, jadi di pasar kok ada yang jual legetan, akhirnya aku beli, daunnya aku oseng, batangnya aku tanam, dan akhirnya tumbuh subur. Ini aku pindahkan di teras dalam ya teman-teman, karena di sana tadi panas ya, dan sayurannya sudah aku petik ini tadi jadi layu teman-teman.
Di atas tanaman rosemary itu aku juga ada jeruk santang madu yang buahnya sudah menguning. Ini sudah bisa dipetik teman-teman. Ada beberapa aja yang sudah menguning, yang lainnya masih kecil-kecil. Namun aku mau petik dulu bunga telang yang ada di sebelahnya ya. Ini bunga telangnya sudah banyak yang bisa aku panen. Bunga telang ini biasanya aku lalap teman-teman, aku makan mentah atau aku seduh jadi teh gitu ya. Jadi aku seduh dengan air panas kayak kita nyeduh teh itu. Nanti airnya itu jadi berubah berwarna ungu. Apakah bunga telangnya harus dikeringkan dulu? Kalau aku enggak teman-teman, jadi aku petik gini langsung aku seduh aja pakai air panas. Kalau mau dikeringkan itu malah justru bagus ya, karena kita bisa nyetok gitu ya, jadi punya stok di rumah. Tapi kalau aku nggak telaten mesti ngeringkan, karena kan setiap hari kalau mau petik langsung ada. Jadi aku ada beberapa tanaman telang baik di balkon ini maupun di halaman belakang. Dan sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwa bunga telang ini dipercaya mengandung banyak sekali manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Yuk sekarang kita panen jeruk santang madunya ya. Kira-kira ada berapa buah ya yang bisa dipetik? Dan alhamdulillah jeruk ini itu selalu ada buahnya. Jadi ada yang bisa dipetik kayak gini dan ada yang masih kecil-kecil. Cuman memang masa menunggu dari buahnya masih kecil ke tua itu lama sekali teman-teman. Nah selain yang sudah aku petik itu ada yang masih kecil-kecil, lumayan banyak kayak yang di sini ini teman-teman. Nah ini masih kecil-kecil, itu di atas itu juga masih kecil-kecil, di sebelah sini bentar di mana ya. Nah ini juga di sana agak jauh ke sana itu. Pokoknya banyak buahnya teman-teman. Nah yang bisa dipetik itu ini dapat 4. Selain buah masih ada bunganya juga. Nah kayak gini berbunga. Jadi nggak bersamaan gitu ya, selalu ada gitu buahnya. Alhamdulillah meskipun hanya dapat 4, tapi memetik dari pohon sendiri itu puas gitu rasanya teman-teman. Selain pohon jeruk, aku juga punya pohon belimbing. Ini sudah ada yang matang bisa dipetik, tapi sebagian besar malah masih kecil-kecil, belum saatnya petik teman-teman. Jadi di balkon ini aku ada 2 pohon belimbing yang buahnya itu juga lumintu gitu. Jadi selalu ada yang bisa dipetik setiap saat. Karena matangnya itu tidak bersamaan ya, kayak gini nih. Ada yang sudah bisa dipetik, ada yang masih agak muda, ada yang masih bunga gini. Masya Allah, pokoknya recommended banget loh tanaman belimbing itu. Adik aku lagi nyiram tanaman. Nah belimbing yang tadi itu ini yang depan ini teman-teman. Kemudian aku ada lagi 1 yang di sana. Mesti lewat lorong ini ya, melewati kilkerli aku yang tadi. Nah di depan sana itu ada 1 lagi pohon belimbing. Yang ini buahnya itu ukurannya itu lebih gede dari pohon belimbing aku yang pertama tadi. Tapi yang di sini belum ada yang matang teman-teman. Nah kayak gini aku bilang tadi teman-teman, ukurannya itu sudah ada yang sak gini-gini, tapi masih ada juga yang baby, ada juga yang bunga itu. Masya Allah, pokoknya itu yang dibilang lumintu gitu ya. Dan ukuran pohon belimbingnya itu sak gini nih teman-teman, hanya sedada aku ya. Dan meskipun hanya 1 yang sudah matang, yang sudah bisa dipetik, jadi tetap aku petik aja ya. Nah segini nih alhamdulillah panen aku pada kesempatan kali ini.
Dan setiap hari aku bisa panen di kebun balkon tanaman-tanaman yang jenisnya beda-beda ya, bergantian. Meskipun nggak banyak, tapi seneng banget bisa panen dari hasil tanaman sendiri. Nah, terima kasih sudah menonton. Semoga teman-teman suka ya, dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan juga aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.